Assalamualaikum, hai para cendikia. Kenalkan, nama saya Andi Setia Raja dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri. Di video kali ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan layanan bimbingan kelompok. Ada 4 tahapan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu ada tahapan pembentukan, pada tahapan kedua itu ada peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Di tahap pembentukan ini merupakan tahapan perkenalan, melibatkan diri atau tahapan pemasukan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Adapun kegiatannya, yang pertama salam, menerima kehadiran secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Misalkan, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian mengikuti kegiatan kelompok hari ini. Yang kegiatan kedua ada doa. Misalkan, untuk melalui kegiatan bimbingan kelompok kali ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kegiatan ketiga itu menjelaskan pengertian tujuan bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok wajib menyampaikan pengertian dan tujuan agar anggota kelompok memahami apa itu bimbingan kelompok. Misalkan, ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan tujuannya. Bimbingan kelompok merupakan layanan yang diberikan kepada sejumlah individu dengan menggunakan prosedur-prosedur kelompok yang bermanfaat dan dinamika kelompok dalam rangka membahas topik-topik tertentu. Tujuannya agar kalian nantinya memperoleh informasi dan pemahaman baru tentang berbagai aspek kehidupan melalui pembahasan bersama dan melatih kemampuan kalian, mengembangkan bakat dan minat, serta berani mengeluarkan pendapat. Kegiatan keempat yaitu menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok mengatakan kepada anggota kelompok cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Misalkan, baik anak-anak, ibu akan menjelaskan bagaimana nantinya kegiatan bimbingan kelompok ini. Kegiatan bimbingan kelompok ini dilakukan. Ibu ingin kalian aktif. Ketika ibu bertanya ke kalian, boleh menjawab sesuai dengan pendapat kalian. Kegiatan yang kelima yaitu menjelaskan asas-asas kegiatan kelompok. Misalkan, dalam kegiatan kelompok ini nantinya ibu berharap kita semua yang hadir di sini secara sukarela dengan memberikan pendapat dan idenya. Adapun tanpa yang ditutup-tutupi ketika kalian punya pengalaman atau pendapat secara aktif untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Dan tentunya dalam kegiatan bimbingan kelompok ada aturan-aturan yang harus kita taati sesuai dengan kesepakatan dan menjaga rahasia antara anggota kelompok. Tetapi untuk informasi yang kita bahas kali ini boleh kita bagikan kepada teman-teman yang perlu kita beritahu. Kegiatan keenam yaitu kesepakatan waktu. Misalkan anak-anak untuk hari ini kesepakatan waktunya itu yang ibu gunakan 35-40 menit. Apabila ibu kegiatan sudah melebihi 40 menit yang telah kita sepakati, apakah kita lanjutkan atau kita hentikan? Waktunya kita sepakati bagaimana? Tawarkan kepada anggota kelompok. Misalkan anggota kelompok menjawab, dilanjutkan Bu, baik, kita akan menyelesaikan pembahasan sampai akhir. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketujuh, kegiatannya itu lanjutan dengan permainan. Misalkan anak-anak tak kenal maka tak sapa. Ibu akan mengenalkan hanya sebatas nama. Itu akan mengajak kalian berkenalan terlebih dahulu antara ibu dan semua anggota kelompok di sini. Ada permainan namanya konsentrasi disertai dengan lagu seperti ini. Konsentrasi dimulai, saya Raja hobi berenang, dan akan dilanjutkan di sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya tahap peralihan. Peralihan ini merupakan jembatan pada tahapan yang pertama dan yang ketiga. Adapun kegiatan tadi tahapan peralihan itu yang pertama menjelaskan kembali kegiatan kelompok. Misalkan anak-anak yang lain sudah memahami apa itu bimbingan kelompok yang akan kita lakukan. Ketika anggota kelompok menjawab masih bingung Bu, maka pemimpin kelompok wajib menjelaskan, baik, ibu akan menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok ini memiliki 4 tahap. Yang pertama tahapan pembentukan,
tahapan peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. Nanti di tahapan kegiatan, di setiap anggota tentunya berhak memberikan pendapat, ide-ide, dan gagasannya. Yang kedua itu tanya jawab serta mengamati tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Misalkan, baik anak-anak, apakah semuanya sudah siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Dan kegiatan yang ketiga itu adalah menjelaskan topik yang bisa dikemukakan dan dibahas dalam kelompok. Dalam menentukan topik yang ingin kita jelaskan, terdapat dua jenis topik. Yang pertama, topik tugas. Topik tugas ini sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum mulai bimbingan kelompok. Sedangkan topik bebas ini topik yang belum ada dan belum ditentukan. Biasanya topik ini akan dibahas bersama-sama oleh anggota kelompok. Selanjutnya ada tahapan kegiatan, merupakan tahapan inti dari bimbingan kelompok. Adapun kegiatan yang pertama, masing-masing anggota individu bisa mengemukakan perasaan masalah atau topik yang akan dibahas. Misalkan, baik anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok hari ini topiknya bebas. Bisa kita sepakati bersama anggota kelompok. Yang kedua itu menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu, yang mana yang paling urgen. Misalkan, baik, Ibu sudah menyampaikan bahwa informasi yang Ibu tempel di mading sekolah, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok topik tugas, bahaya COVID-19. Dan kegiatan yang ketiga itu anggota masing-masing membahas topik secara mendalam dan tuntas. Dan kegiatan yang keempat itu adalah kegiatan selingan atau icebreaking. Selanjutnya kesimpulan, tahap pengakhiran ataupun tahap kegiatan. Selanjutnya tahapan pengakhiran. Sekelompok akan diakhiri, misalkan, baik, kegiatan bimbingan kelompok ini akan segera kita akhiri dengan kesepakatan waktu yang telah kita sepakati. Yang kedua itu adalah kegiatan penilaian. Misalkan kita telah mengikuti bimbingan kelompok, tentunya Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian menerima topik yang telah dibahas. Ibu mulai dari ujung kanan, kurang lebih seperti itu. Dan kegiatan yang ketiga, pembahasan kegiatan selanjutnya. Misalkan, anak-anakku sekalian, tentunya kegiatan bimbingan kelompok ini tidak berakhir sampai di sini. Kira-kira kapan bimbingan kelompok akan kita lanjutkan lagi, dan diberikan kesempatan untuk para anggota kelompok menyampaikan pendapatnya. Dan yang keempat itu adalah kegiatan ucapan terima kasih. Misalkan, Ibu ucapkan terima kasih apresiasi yang luar biasa kepada anak-anak semuanya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dari awal pembentukan sampai akhir. Kurang lebih seperti itu. Dan yang kelima itu berdoa. Mengakhiri bimbingan kelompok ini, marilah kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Dan yang terakhir perpisahan. Misalkan mengucapkan salam perpisahan. Wassalamualaikum. Sekian tadi video dari saya, yaitu tahapan-tahapan bimbingan konseling. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.